Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita masih belajar IPA terapan, ya. Materinya mengenai suhu dan kalor. Tujuannya kalian mempelajari suhu dan kalor ini supaya kalian bisa menganalisis hubungan antara suhu dan kalor. Di antaranya dapat menjabarkan pengertian suhu, apa itu suhu dan apa itu kalor. Selain itu, kalian juga agar bisa menghitung konversi suhu dan membedakan macam-macam bentuk perpindahan kalor. Nah, sebelum kita belajar tentang suhu dan kalor, ya, coba siapa di sini yang pernah mendengar istilah panas atau dingin? Siapa yang tahu? Pasti kalian pernah, ya. Setiap manusia pasti pernah merasakan panas dan dingin, ya. Contoh, kalau udara panas di siang hari, di malam harinya terasa dingin sekali. Ya. Atau kalian punya segelas air, ya, di dalam gelas airnya mendidih, ya. Terasa apa ketika kalian sentuh, maka gelasnya akan terasa panas, ya. Nah, keadaan derajat panas dan dingin yang dialami suatu benda itu yang dikatakan suhu. Ya. Bagaimana dengan kalor? Kalor terjadi jika perpindahan suhu pada air panas yang dilarutkan ke dalam air dingin. Itulah yang disebut kalor. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang suhu dulu. Ya. Kalian sudah mengenal beberapa bentuk suhu di sini. Ya. Di antaranya apa saja? Ya. Beberapa materi di kelas SMP, ya, menyatakan tentang suhu, ya. Ada beberapa pengukuran skala dalam suhu. Apa saja? Di antaranya Fahrenheit, skalanya, skala Reaumur, skala Celcius, dan skala Kelvin. Yang sering kalian dengar pasti yang Celcius. Ternyata ada 4, ya. Nah, alat untuk mengukur suhu apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Alatnya namanya termometer, ya. Suhu merupakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Satuan suhu adalah Kelvin untuk skala internasional. Baik, kita kembali ke skala suhu dulu, ya. Di sini kita tadi belajar 4 skala dalam pengukuran suhu. Yang pertama Celcius. Celcius, titik bawahnya atau titik beku airnya 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih airnya 100 derajat Celcius. Jika Reaumur, simbolnya R, ya. Titik bekunya sama dengan Celcius 0 dan titik didihnya 80 atau skala di bagian atasnya tertulis 80. Jika Fahrenheit, titik bawahnya atau titik beku airnya 32, sedangkan titik atasnya 212. Jika Kelvin, titik bawahnya atau titik bekunya 273 dan titik didihnya 373. Ya. Perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, kalian sudah sering dengar, ya, di SMP. Perbandingannya yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ya. Bagaimana cara untuk mengkonversi suhu? Misalkan kalian di sini memiliki suhu Celcius, kemudian akan dirubah menjadi Reaumur. Ya. Kalian bisa lihat perbandingannya. Di sini Celcius 5, Reaumur 4. Jika Celcius dirubah menjadi Reaumur, maka bisa kalian tulis Reaumurnya dulu 4, ya, dibanding 5 atau 4/5,
Ini kan 4/5 dikali derajat Celciusnya. Ya. Atau jika kalian pengen Celcius ke Fahrenheit, maka lihat perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit. Berapa? Celcius 5, Fahrenheit 9. Maka perbandingannya yang duluan ditulis yang mana? Yang Fahrenheit-nya. 9/5 ya, dikali derajat Celcius, karena di sini titik bawahnya bukan 0 atau titik buku airnya 32 Fahrenheit, maka ditambah 32. Ya. Begitu pula dengan dari Celcius ke Kelvin. Ya. Lihat, dari Celcius ke Kelvin ini tidak perlu perbandingan, cukup ditambah angka titik beku bawah pada Kelvin 273. Jadi hanya derajat Celcius ditambah 273. Begitu ya? Ya, di sini saya sudah menjabarkan beberapa rumus ya. Kalian bisa pahami sendiri gitu ya. Kita akan ambil contoh soalnya. Ya. Contoh, jika kalian punya suhu 30 derajat Celcius, pengen berubah menjadi reaumur, bagaimana caranya? Ya, kalian lihat. Tadi dari mana ke mana? Dari Celcius ke reaumur. Oke, kalian lihat perbandingannya Celcius ke reaumur berapa tadi? Yang akan dirubah dulu, ya. Akan dirubah dari Celcius menjadi reaumur, maka reaumurnya dulu yang dilihat. Berapa perbandingannya kita lihat. Bentar. Di sini Celcius, ya. Celciusnya 5, reaumurnya 4. Berarti 4 dulu yang ditulis. 4/5 ya, dikali berapa Celcius di sini? 30. Berarti 4/5 dikali 30. Ya. 30 bagi 5, 6. 6 kali 4, dapatlah 24 derajat reaumur. Gitu ya. Kemudian di sini ada 30 Celcius berubah menjadi Fahrenheit. Ya. Kalau dari rumus di sini saya sudah jabarkan. Tapi kalau kalian lihat perbandingan skala yang tadi, lihat dari Celcius ke Fahrenheit. Yang ditanyakan Fahrenheit dulu. Ya udah perbandingan Fahrenheit per perbandingan Celcius. Kita lihat ya. Fahrenheit berapa? Fahrenheit 9. Celcius 5. Tapi karena di sini ada 32, nanti bakalan ditambah 32. Kita lihat ya. 9/5 dikali Celciusnya ditambah 32. Nah, di sini punten ya, ini salah nih, bukan 4, tapi 9/5 dikali 30 ditambah 32. Ya. Ini bukan 4, 9. Ya. Kemudian dari 30 derajat Celcius ke Kelvin gimana? Itu sangat mudah, hanya cukup ditambah titik bawah. Tadi derajat Celcius ditambah 273. Ya udah, tinggal ditambah 30 derajat Celcius ya, yang diketahui ditambah 273. Didapatlah 303. Ya. Begitu pula cara-cara dari Fahrenheit ke Celcius, dari Fahrenheit ke reaumur, Fahrenheit ke Kelvin. Sudah saya catat rumusnya. Tapi baiknya tidak dihafal ya. Baiknya dilihat dari perbandingannya saja. Misalkan dari Fahrenheit ke Celcius. Kita lihat pengen kemana dulu dia. Kan dari Fahrenheit ke Celcius berarti pengen ke Celcius. Perbandingannya berarti Celcius dulu per Fahrenheit. Berapa Celcius? Celcius 5. Fahrenheit 9. Maka perbandingannya 5/9 dikali ya, dikali yang diketahuinya Fahrenheit-nya. Karena Fahrenheit titik bawahnya 32, maka dikurang 32. Gitu ya. Begitu pula dengan Fahrenheit ke reaumur. Lihat, dia inginnya reaumur dulu baru Fahrenheit. Jadi perbandingan reaumur per Fahrenheit, berapa reaumur? Reaumur 4, ya, Fahrenheit 9. Berarti
4/9 dikali yang diketahui Fahrenheit dikurang 332. Gitu ya. Jika Kelvin cukup ditambah perbandingannya 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32 derajat ditambah 273. Ya. Coba kalian di rumah belajar latihan mengubah atau mengkonversi suhu dari soal-soal yang saya berikan. Ya. Ada juga perbandingannya tidak semudah ketika kalian di SMP dari Celsius ke Reaumur, kemudian dari Celsius ke Fahrenheit atau Celsius ke Kelvin. Ya. Ada yang diketahui dengan cara perbandingan. Nah, ini biasanya dipelajari di SMA atau SMK. Ya, bagaimana caranya? Lihat, di sini ada dua termometer ya. Mengukur suhu itu ada. Bentar. Ada termometer X, kita simbolkan X. Yang kedua termometer Y, kita simbolkan Y. Nanti diketahui di sini titik bawah, titik tetap bawah. Di sini titik tetap atas, ya, atau menunjukkan kalau titik bawah itu TB, boiling, artinya titik ya titik bawah ya. Kemudian TAX di sini titik atas lah. Ya. Kemudian TX ini adalah suhu pada termometer di X, ya di X, titik tengah. Kalau Y di sini sama, di sini titik bawah Y, titik atas Y, di sini suhu pada TY itu suhu pada termometer Y. Ya, bagaimana caranya mencarinya? Ya, ini cukup hanya perbandingan. Sebenarnya kalau melihat rumus ini agak sedikit simbol-simbolnya agak sedikit membingungkan ya, tapi mudahnya seperti ini saja. Jadi lihat termometer X berapa skala bawah, tengah, atasnya. Kemudian lihat termometer Y skala bawah, ya, atas dan tengahnya. Ya. Setelah itu kalian masukkan rumus. Ya, rumusnya apa? Titik atas dari yang termometer X dikurang ya, titik atas dari termometer yang termometer X dikurang titik tengah dari termometer X ini. Jadi TA dikurang TX ya. Dibagi atau per ya, TA lagi bagian atas dikurang TB bagian bawah. Jadi terus saja. Sama dengan TY, TA di Y atau titik atas di termometer Y. Tadi dikurang apa dulu? Dikurang TX, ingat. TA bagian atas dikurang titik tengah Y. Kemudian per atau dibagi TA lagi, TA bagian atas per TB bagian bawah dikurang. Ya. Jadi sebenarnya mudahnya gini. Lihat di X atas atau TA dikurang TX dibagi TA lagi dikurang TB bawah ya. Untuk yang Y, TA di Y dikurang TY dibagi atau per TA di bagian TAY atau bagian atas dibagi bagian bawah TB ya. Atau kalian lihat contoh soal di bawah. Sebuah termometer dengan derajat Celcius didapatkan suhu 40 derajat Celcius. Ya. Berarti ada termometer X, ada Y gitu ya. Di sini tulisannya termometer X telah ditera dan dengan termometer Celcius didapatkan suhu 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X. Berarti ada termometer X sama termometer Celcius. Berapa? Kalau termometer Celcius titik tengahnya 40. Ya, ini 40. Ini ada Celcius, titik tengahnya 40. Kemudian ada termometer X, ya. Entah itu termometer apa, kita simbolkan dengan X. Ada
titik tengahnya 80 ya. Dan 20 derajat Celcius dan 50 derajat X. Ini untuk yang bawah. Ya. Yang C-nya yang bawahnya 20, yang X-nya yang bawahnya titik bawahnya 50. Jika sebuah suhu benda 80 derajat Celcius, jadi titik atasnya 80, berapa suhu X pada sebuah benda tersebut? Nah, titik X yang paling atas yang ditanya, berarti TX atas. Gimana caranya untuk mendapatkan angka TX di sini pada termometer X ya? Caranya gini ya. Tadi gimana? Atas dikurang tengah, ya enggak? 80 dikurang 40 tadi kan ini. TA dikurang TX. Ya kan? TA di sini 80, di sini 80 dikurang 40 ya, 80 dikurang 40 per atau dibagi 80 dikurang 20. Sama dengan sekarang ya X. TX dikurang 80 kemudian dibagi TX dikurang 50. Dapatlah perbandingan ini. Maka 80 dikurang 40, 40. 80 dikurang 20, 60. TX dikurang 80, tulis saja karena TX belum diketahui, yang ditanya TX-nya. Dibagi TX min 50. Kemudian kalian kali silang. Ini kalian kali silang. Ya, gampangnya ini ada 40, 60, nolnya hilangin. Berarti tinggal 4, ya kali silang dengan 4 dikali TX min 50. 4 kali TX min 50, 6-nya dikali TX min 80. Ya, ini tinggal dikali yang di dalam kurung 4 dikali TX, 4TX, 4 dikali 50 min 200 sama dengan 6 dikali TX, 6TX dikurang 6 dikali 80 min 480. Ya. Dikumpulkan TX dengan TX ya. Berapa? Ya. 6TX di sini pindah ruas. 6TX dikurang 4TX, jawabnya 2TX. Sedangkan min 200, ini karena negatif, pindah ke ruas yang kiri, min 200 plus 480 didapat 280. Dapatlah TX-nya sama dengan 140. Jadi, berapa skala pada termometer X? Didapatlah 140. Ya. Ada yang masih belum paham? Ya, kita banyak latihan ya. Semoga kalian semua paham ya. Dipahami sedikit demi sedikit. Ya, mungkin itu saja materinya. Nanti akan Ibu lanjutkan materi minggu depan tentang konduksi atau kalar. Konduksi, konversi, dan radiasi. Cukup sekian, saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.